Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ekonomi makro. Dan saya harap semoga semuanya tetap semangat menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita diberi berkah yang berlimpah oleh Allah dan diampuni segala dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori konsumsi dalam ekonomi makro Islam. Jadi, nanti kita akan membahas beberapa sub pokok pembahasan seperti pengertian konsumsi dan teori konsumsi secara Islam dan juga secara konvensional, kemudian tujuan konsumsi dalam Islam, motif konsumsi, prinsip konsumsi, fungsi konsumsi, dampak konsumsi barang haram, dan juga kurva permintaan konsumsi dalam Islam. Oke, langsung saja ya kita bahas poin yang pertama tentang pengertian dari konsumsi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa konsumsi itu merupakan setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam analisis konsumsi konvensional adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Nah, sedangkan dalam analisis Islam, konsumsi itu merupakan suatu perilaku orang Islam ataupun perilaku manusia tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Namun di sini tolong diingat baik-baik ya teman-teman, karena konsumsi ini adalah pemanfaatan ataupun penggunaan seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan memenuhi keinginan. Nah, baik secara umum maupun secara Islam. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Secara konvensional, tujuan konsumsi itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai tingkat kemakmuran ya, seperti tujuan dari ekonomi itu sendiri untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini ada dua sudut pandang. Ke masyarakat tradisional itu mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan ketika ditinjau dari segi masyarakat modern, dalam pandangan masyarakat modern, tujuan konsumsinya itu untuk bukan hanya sekedar mempertahankan hidup, tetapi lebih banyak diarahkan untuk kepentingan kesenangan ataupun mempertahankan harga diri. Nah, seperti itu. Enggak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jika kita lihat di lapangan, jika kita lihat pada realita yang terjadi sekarang, memang benar ini. Benar sekali bahwa tujuan dari konsumsi masyarakat modern itu banyak. Nah, ya, pastinya untuk kebutuhan hidup, kemudian untuk untuk diakui oleh orang-orang di sekitar, untuk mempertahankan harga diri, untuk mencapai tingkat kepuasan. Itu secara konvensional ya. Sedangkan dalam Islam, tujuan konsumsinya itu untuk memaksimalkan maslahah. Ya, memaksimalkan kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan. Bukan maksimum utility, tetapi lebih kepada mendatangkan manfaat. Jadi apapun yang dikonsumsi itu harus mengandung kebaikan, harus mendatangkan kemaslahatan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita belajar ekonomi mikro, sebelumnya kita sudah membahas ini tentang tujuan konsumsi untuk memaksimalkan kemaslahatan.
maslahah mursalah ataupun ada maqasid syariah. Ada 5 kebutuhan yang perlu kita penuhi untuk memaksimalkan maslahah ini. Jadi tolong nanti diulang-ulang lagi ya adik-adik materi ekonomi mikronya. Nah, seperti itulah tujuan konsumsi secara konvensional dan juga secara Islam. Oke, selanjutnya kita bahas dulu konsep konsumsi dalam pendapatan nasional. Nah, secara konvensionalnya dulu kita bahas, nanti baru pembahasan secara Islam. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, konsep dasar konsumsi yang di sini bukan maksudnya kita punya duit, kemudian duit itu kita pakai untuk makan, terus kita kenyang. Bukan seperti itu ya adik-adik. Jadi, konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar pendapatan kita, maka semakin besar pula konsumsi kita. Nah, contohnya, ketika uang jajan kita 700.000 per bulan, maka kita akan jajan 2 kali sehari. Dan ketika uang jajan kita bertambah jadi 1 juta per bulan, maka kita akan belanjakan uang jajan kita itu 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan kita sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Sehingga fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan fungsi YD, di mana YD itu adalah pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable itu adalah pendapatan setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi, itu artinya adalah semakin besar pendapatan kita, maka semakin besar pula hasrat kita menggunakan pendapatan kita itu untuk keperluan konsumsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi konsumsi, di mana rumus dari fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A tambah BY atau C sama dengan A tambah MPCY. Nah, penjelasan MPCY nanti akan kita jelaskan. Di mana untuk mencari A, rumusnya adalah APC dikurangi MPC dikalikan Y. Jadi ini rumus mencari A. Dan untuk mencari B ini sama dengan nilai MPC. Nah, di mana keterangannya itu adalah C merupakan konsumsi, sedangkan A besarnya konsumsi saat pendapatan tidak ada, atau sama dengan 0. Biasanya, keadaan ini sering disebut sebagai konsumsi otonom, yaitu saat pendapatan kita tidak ada sekalipun, kita tetap harus konsumsi untuk melanjutkan kehidupan kita. Sedangkan BY ini sama dengan nilai MPC. Nah, MPC ini adalah marginal propensity to consume. Nah, apa itu MPC? MPC itu merupakan gambaran tentang berapa sih konsumsi kita yang bakalan nambah kalau pendapatan disposable kita itu nambah 1 unit. Kemudian APC. Nah, apa itu APC? APC itu adalah kecenderungan konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi Y dengan pendapatan disposable ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Oke, kita lanjut bahas contoh kasus ya. Nah, pada tingkat pendapatan nasional per tahun Rp1.000 miliar, besar konsumsi pemerintah itu per tahunnya 950 miliar rupiah. Dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1.200 miliar rupiah, besar konsumsi per tahunnya meningkat menjadi 1.100 miliar rupiah. Jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai APC dan MPC dan fungsi konsumsinya. Nah, untuk penyelesaiannya ikuti cara-cara berikut ini ya. Jadi APC-nya itu adalah 0,95 dan MPC-nya itu adalah 0,75. Kemudian kita masukkan rumus fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan A tambah B.
Kita masukkan angka-angkanya dan kita selesaikan. Jadi fungsi konsumsi dari contoh kasus ini adalah 200 ditambah dengan 0,75 Y. Ini hasil dari fungsi konsumsi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teori konsumsi. Nah, secara konvensional, Keynes pernah mengatakan bahwa peningkatan konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Namun peningkatan konsumsinya itu tidak sebanyak peningkatan pendapatannya, bahkan lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Nah, bingung tidak? Jadi penjelasannya begini adik-adik. Ketika pendapatan kita meningkat, pastinya konsumsi kita akan meningkat. Namun, peningkatan konsumsi kita itu tidak sebanyak peningkatan pendapatan. Jadi jika pendapatan kita dari 1 juta meningkat menjadi 2 juta per bulan, maka konsumsi kita itu biasanya akan meningkat dari 1 juta sampai 1.200.000, tidak sampai 2 juta, karena tidak mungkin kita makan yang dulunya ketika pendapatan kita belum meningkat, kita makan 3 kali sehari. Setelah pendapatan kita meningkat, kita akan makan 6 kali sehari. Nah, bukan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, adik-adik sekalian, di sini saya mengambil literatur yang paling sederhana. Jadi ada 3 nih prinsip konsumsi dalam Islam. Ini mudah dipahami. Yang pertama, tidak israf. Maksudnya tidak israf itu jangan berlebih-lebihan. Apapun yang kita konsumsi, ya cukup konsumsi seperlunya, cukup konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu konsumsi ataupun tidak perlu memaksakan diri mengkonsumsi barang yang mewah untuk kita perlihatkan kepada orang lain, karena di situ ada sifat takabur, dan sifat berlebih-lebihan itu juga tidak bagus, akan memudaratkan kita sendiri. Nah, kemudian prinsip yang kedua, tidak mubazir. Nah, ini ada kaitannya dengan prinsip pertama tadi, bahwa sifat berlebih-lebihan itu akan mendatangkan kemubaziran, dan mubazir itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, contoh simpelnya seperti yang sering dilakukan sekarang, yaitu mengkoleksi sesuatu padahal itu tidak dibutuhkan. Nah, itu termasuk ke dalam perbuatan yang mubazir. Padahal butuhkan, ataupun dia bisa menggunakan anggarannya itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu halal, toib, dan toib. Ya, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita gunakan, maka harus halal. Nah, tidak hanya halal aja teman-teman, tapi juga harus baik. Kadangkala semuanya halal, tetapi belum tentu baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Misalkan nih, air itu ataupun air putih ya, air mineral. Air mineral itu pada dasarnya halal ya, halal baik. Tapi jika sudah dikonsumsi secara berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka itu tidak baik lagi bagi kesehatan kita. Oke. Selanjutnya kita bahas apa saja sih faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah, tolong diperhatikan skema ini ya adik-adik sekalian, bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama faktor demografi, kemudian yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor internal, dan juga faktor eksternal. Nah, faktor demografi, apa saja sih faktor demografi? Yang termasuk dalam faktor demografi itu adalah jumlah penduduk dan juga komposisi penduduk. Nah, jumlah penduduk dan komposisi penduduk ini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika jumlah penduduknya banyak, maka barang ataupun jasa yang dikonsumsi juga akan semakin banyak. Kemudian faktor ekonomi, apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor ekonomi? Nah, yang termasuk ke dalam faktor ekonomi ada pendapatan, ekspektasi, kemudian tingkat suku bunga untuk konvensional, sedangkan dalam Islamnya ada nanti tingkat bagi hasil, kemudian kekayaan. Nah, pendapatan. Jika pendapatan seseorang rendah, maka konsumsinya juga akan rendah. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Sebaliknya, jika pendapatan naik, maka konsumsi kita akan naik pula. Saya rasa kalau ini mudah ya dipahami. Kemudian ekspektasi, ya perkiraan tentang masa depan. Nah, jika kita sudah mengetahui di masa yang akan datang akan terjadi paceklik, akan terjadi permasalahan perekonomian, maka dari sekarang kita sudah kita sudah membeli segala kebutuhan kita untuk kita simpan dan kita gunakan pada masa paceklik tadi.
Begitu juga nanti jika kita sudah tahu bahwa ke depan harga suatu barang itu naik, maka kita sudah beli dari sekarang. Nah, contohnya gini, harga emas minggu depan diperkirakan naik sekitar 20%. Jadi jika kita punya uang, pendapatan kita cukup, maka kita akan beli emas itu sekarang juga. Oke, selanjutnya kita lihat faktor internal. Apa saja sih yang termasuk dalam faktor internal? Nah, faktor internal itu ada kebiasaan, kemudian motivasi, dan juga jenis kelamin. Saya rasa ini mudah dipahami ya, bahwa kebiasaan, adat istiadat itu juga akan mempengaruhi pola konsumsinya seseorang. Kita yang berada di Indonesia dengan pola konsumsi ataupun kebiasaan kita mengkonsumsi beras, nasi, maka konsumsi terhadap barang ataupun nasi tersebut, terhadap beras ataupun padi tersebut akan semakin tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang kebiasaannya itu tidak mengkonsumsi nasi. Nah, ya contohnya saja misalkan seperti orang Timur Tengah, orang Arab, mereka tidak banyak mengkonsumsi nasi, maka mereka tidak akan banyak mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga sangat mempengaruhi. Contohnya gini, pakaian gamis, ya pakaian gamis, dress, kemudian ada jilbabnya, itu dikonsumsi oleh siapa? Pastinya oleh kaum wanita, bukan? Jadi untuk gamis tersebut, untuk jilbab, yang banyak mengkonsumsinya itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, seperti itu. Kemudian faktor eksternal. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam faktor eksternal? Ya, yang termasuk dalam faktor eksternal itu ada lingkungan sosial, kemudian ada harga, ada pendidikan dan kedudukan sosial, ada kebudayaan. Nah, kita lihat nih harga. Pastinya kita sudah bahas ya masalah bagaimana harga itu sangat mempengaruhi konsumsi, bagaimana mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Harga tinggi, konsumsi rendah, ataupun bisa jadi harga tinggi, konsumsi tinggi, bisa, bukannya tidak bisa terhadap barang-barang tertentu. Jika tidak paham, nanti tanyakan saja. Kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini juga sangat mempengaruhi. Tadi kan di awal kita sudah bahas tujuan dari konsumsi. Masyarakat modern dengan masyarakat tradisional itu sangat berbeda. Begitu juga dengan lingkungan sosial. Nah, seperti itu dia. Kemudian kebudayaan. Nah, kebudayaan ini sama kebiasaan sama sebenarnya. Contohnya gini, yang paling mudah ya, orang yang melakukan resepsi perkawinan di Aceh ya, di Aceh mereka pola konsumsinya ataupun permintaan terhadap barang atau pakaian adat Aceh itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berada di luar Aceh. Begitu juga sebaliknya, begitu juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, orang Sumatera Barat mereka banyak mengkonsumsi pakaian adat Sumatera Barat. Begitu juga dengan makanan. Nah, begitu juga dengan makanan. Untuk Jawa mereka lebih banyak mengkonsumsi jenis asam Jawa, sedangkan Aceh konsumsinya itu banyak asam sunti. Kemudian untuk daerah lainnya ada tempoyak dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan dan kedudukan sosial. Nah, pendidikan juga sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Orang yang pendidikannya tinggi, konsumsi barangnya itu berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah. Ya, kita ambil contoh yang paling simpel, konsumsi terhadap barang elektronik seperti laptop misalnya. Nah, orang yang berpendidikan tinggi, keinginan dia untuk mengkonsumsi laptop, untuk membeli laptop itu lebih tinggi daripada orang-orang yang berpendidikan rendah yang tidak memerlukan barang itu. Nah, orang yang berpendidikan tinggi, ketika dia membeli suatu barang, dia akan mempertimbangkan banyak hal. Baik itu dari segi kualitas, dari segi ekspektasi di masa akan datang, apakah barang itu akan mendatangkan keuntungan di masa depan atau tidak, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Sedangkan orang yang berpendidikan rendah, dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang banyak. Biasanya dia akan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan untuk melangsungkan hidupnya, seperti itu. Nah, yang saya maksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan formal ya, tetapi juga pendidikan informal. Pendidikan kita bahas sekarang konsep Islam tentang konsumsi. Tadi kita sudah bahas konsep konsumsi secara konvensional. Nah, dalam ekonomi konvensional, konsumsi ditentukan oleh keinginan ya. Ya, dan keinginan ditentukan oleh nilai guna, oleh utility. Karena utility itu nantinya akan memuaskan keinginan manusia. Jadi kepuasan ditentukan secara subjektif oleh masing-masing individu.
Seperti itu. Nah, dalam ekonomi Islam, konsumsi ditentukan oleh kebutuhan. Jadi apapun yang dibeli harus memprioritaskan mana barang kebutuhan, mana yang paling dibutuhkan. Dan kebutuhan ditentukan oleh maslahah. Nah, ya, konsumsi itu harus mendatangkan maslahah. Kebutuhannya itu harus mendatangkan maslahah. Nah, maslahah di sini merupakan nilai barang ataupun jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan, seperti yang sering dikemukakan oleh Asy-Syatibi bahwa terdapat 5 elemen dasar kehidupan, yaitu ada ad-din, an-nafsu, al-aqli, kemudian an-naslu, dan al-mal. Jadi ketika kita mengkonsumsi, kita juga harus melihat ini, apakah barang yang kita konsumsi itu bisa menjaga agama kita, bisa menjaga jiwa, bisa memelihara akal kita, bisa memelihara keturunan kita, dan juga bisa memelihara kekayaan kita. Jadi semua itu harus kita pertimbangkan. Nah, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan ataupun kualitas untuk mempromosikan 5 elemen dasar kehidupan, nah ini sering disebut sebagai maslahah bagi umat manusia. Kita lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, ingat ya, dalam Islam itu kita selalu dianjurkan untuk mengkonsumsi barang yang halal. Karena ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, yang tidak benar, maka ada dampak-dampak terhadap kehidupan kita. Nah, ini dia dampak konsumsi barang haram. Yang pertama, merusak agama. Ya, mengkonsumsi barang haram, maka tidak akan secara otomatis itu akan merusak agamanya. Kemudian dampak selanjutnya ada pengaruh terhadap ibadah. Contohnya gini, jika seseorang koruptor memberikan nafkah dari hasil haram kepada anggota keluarganya, maka nanti anaknya itu susah menerima pelajaran, susah diatur, nakal, dan lain sebagainya. Kemudian dampak konsumsi terhadap barang haram yang ketiga yaitu ada pengaruh terhadap akhlak. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang haram, maka sudah bisa dipastikan akhlak kita itu tidak baik. Karena banyak barang haram itu masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya gini, tidak ada pemabuk yang akhlaknya baik. Jadi rata-rata pemabuk itu akhlaknya buruk. Ya, suka kekerasan, kemudian melakukan KDRT, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mengkonsumsi barang haram yang sudah jelas dilarang oleh agama. Nah, dampak yang keempat itu ada pengaruh terhadap kesatuan umat. Nah, ini merupakan PR bagi kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang sering terjadi perpecahan. Jadi ketika seseorang itu mengkonsumsi barang haram, dia sudah tidak bisa lagi memikirkan hal-hal yang baik. Ya, termasuk ini, jika dia seorang pemimpin, maka dia sudah tidak bisa lagi memimpin anggotanya. Sehingga nanti kesatuan umat ini menjadi terancam. Nah, dampak yang kelima yaitu ada pengaruh terhadap kesehatan. Ini jelas ya. Konsumsi khamar secara terus-menerus akan menyebabkan penyakit liver. Konsumsi narkoba akan merusak otak. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Kemudian menimbulkan kerusakan dan kemerosotan ekonomi. Orang yang melakukan yang haram, maka sering terjadi kemerosotan ekonomi. Kemudian kenistaan dan kehinaan. Nah, ini sering kita lihat ya, banyak koruptor. Ya, koruptor itu pastinya konsumsi barang haram kan. Kemudian banyak terjadi penculikan, kriminal. Nah, itu karena konsumsi barang halal. Dan yang terakhir, dampak dari konsumsi barang haram yaitu menyebabkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi. Nah, dengan banyaknya praktek riba itu kan haram ya, maka akan menghancurkan perekonomian, serta produksi juga akan stagnan, akan diam di tempat. Ketika produksi diam di tempat, siklus perekonomian tidak akan berjalan dengan baik. Nah, contohnya ketika kita lihat zaman sekarang nih, sektor keuangan oke. Sektor keuangan meningkat, namun sektor produksinya itu mandek. Sektor produksinya itu diam di tempat, tidak ada perkembangan. Nah, ini masuk ke dalam jenis menghancurkan perekonomian gitu. Oke, pembahasan tentang kurva permintaan konsumsi Islam. Oke, di sini ada barang halal dan jenis-jenis barang haram. Nah, barang halal itu ada 4 jenis ya. Sebelum kita bahas kurva, yang pertama adalah ada al-hajat ad-daruriyat, yaitu barang kebutuhan. Kemudian ar-raghbat at-tahsiniyat, yaitu barang keinginan. Kemudian ada hedonistik materialistik, ada barang ibadah, ya, barang yang diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Dan barang haram itu
terbagi dua, tidak darurat dan juga darurat ataupun demand point. Oke, perhatikan kurva permintaan Islam yaitu halal darurat dan tahsiniyat. Nah, kurva permintaan Islam barang halal dan darurat ataupun basic need ini barang-barang kebutuhan ya. Barang-barang kebutuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ini terjadi inelastis sempurna pada Q. Nah, jadi pada Q ini kita bersikap qanaah. Apapun yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Kemudian kurva permintaan Islam barang halal dan ar-rohbat atas niat itu barang-barang keinginan. Nah, barang-barang keinginan ini kalau bisa dihilangkan, hilangkan sampai 0. Jadi elastisitas itu lebih kecil daripada 0. Nah, sewajarnya, tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi kurvanya itu memang mereng ke kiri jika bisa dihilangkan. Tapi jika memang untuk menambah motivasi hidup boleh mengkonsumsi. Makanya dia istilahnya kurvanya bergeser ke kanan namun condong ke kiri seperti itu. Nah, kemudian kurva permintaan Islam halal hedonis dan ibadah. Nah, kurva permintaan Islam barang halal dan hedonis yaitu bersifat materialistis. Kalau bisa kalau bisa barang-barang materialistis itu dihilangkan. Jadi kuantitas barang ataupun konsumsi terhadap barang yang materialistis itu walaupun halal ya kalau bisa dihilangkan. Jadi sebenarnya secara kurva dia letaknya di 0. Jadi D itu di 0. Nah, karena inelastis sempurna pada Q sama dengan 0 untuk kemewahan. Jadi dalam Islam itu kita tidak dianjurkan ya bermewah-mewah, kemudian memperlihatkan harta kekayaan, itu tidak dianjurkan. Makanya kurvanya seperti ini. Perhatikan garis merahnya, demandnya itu terletak pada 0. Nah, selanjutnya kurva permintaan Islam barang halal dan ibadah. Nah, ini elastisnya lebih dari 1 karena sangat berpengaruh terhadap faktor keimanan. Apapun yang kita konsumsi dengan niat ibadah itu sangat dianjurkan. Makanya kurvanya itu sangat sangat condong ke kanan. Jadi lebih dari 1. Nah, untuk barang halal yang kita peruntukkan untuk ibadah itu sangat dianjurkan. Ya. Oke, selanjutnya kurva permintaan Islam barang haram dan tidak darurat. Nah, jadi ketika tidak darurat, barang haram itu memang benar-benar diharamkan. Tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Inelastis sempurna pada Q sama dengan 0. Karena barang haram itu mendatangkan kemudaratan. Nah, jadi kan ini kita tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi barang haram itu tidak boleh digunakan, haram hukumnya. Nah, kemudian kurva permintaan Islam barang haram namun dalam keadaan darurat. Jadi lihat, perhatikan kurvanya. Nah, bentuk demand point-nya itu sedikit ke kanan namun kecil ya, karena hanya untuk darurat saja. Nah, pada dasarnya tidak suka ataupun tidak berlebih-lebihan. Jadi ketika dalam keadaan darurat, kita boleh mengkonsumsi barang haram hanya seperlunya saja. Ya, hanya untuk melanjutkan kehidupan kita, sedikit diperbolehkan. Makanya demand point-nya itu berada di garis ini. Jadi bisa diperhatikan nih. Paham ya adik-adik ya? Kita lanjutkan sekarang. Fungsi konsumsi Islam. Nah, kita harus mementingkan diri, keluarga, dan juga ada kepentingan fisabilillah. Jadi rumusnya itu adalah CI sama dengan CD ditambah dengan CA. CI itu adalah konsumsi Islam, CD itu konsumsi untuk kebutuhan dunia, dan CA itu adalah konsumsi
untuk akhirat. Ya. Jadi seperti itu rumusnya. Tadi kita sudah bahas tentang fungsi konsumsi secara konvensional. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya. Jadi bagaimana turunan rumusnya? A tambah B kali Y D tambah C kali YZ tambah D kali YIS. Nah, penjelasannya A itu adalah konsumsi otonom. Ya. Yang tadi kita bahas ya, yang kita bahas di konsep konsumsi secara konvensional. A itu autonomous consumption. Sedangkan B itu sama dengan marginal propensity to consume, MPC. Tadi sudah kita bahas yang ini. Nah, ditambah dengan C YZ. Nah, kalau tadi BYD itu di mana pendapatan disposable, dan sekarang CYZ marginal propensity to zakat. Karena dalam Islam itu ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Jadi rumusnya seperti ini. Dan ditambah dengan D kali YIS marginal propensity to infak dan sedekah. Nah, seperti itu. Dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, itu dimasukkan semua dalam rumusnya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa, mana yang lebih menguntungkan. Nah, sedikit kita ulang ya, fungsi konsumsi dalam ekonomi konvensional itu dalam kondisi muzaki tanpa membayar zakat, infak, dan sedekah. Ini yang C itu sama dengan 25 tambah 0,75 Y. Nah, dalam ekonomi konvensional keseimbangan itu terjadi ketika Y sama dengan C. Ya, ketika pendapatan sama dengan konsumsi. Nah, Y itu sama dengan 25 ditambah 0,75 Y. Nah, Y ini diperhatikan ya, Y kurang 0,75 Y sama dengan 25, dan nilai Y itu adalah 100. Ini secara konvensional. Nah, tolong diperhatikan kurvanya pendapatan nasional konvensional tanpa zakat, infak, dan sedekah. Jadi seperti ini kurvanya dari kasus ini. Paham ya? Di mana Y sama dengan AE dan Y sama dengan 25 tambah 0,7 Y. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena nilai Y-nya itu berada pada 100. Ya, kemudian nilai C-nya itu adalah 25. Karena kita lanjut ya. Sedangkan fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam, nih, dalam keadaan muzaki telah memiliki tambahan pendapatan untuk mustahik. Jadi, penyelesaiannya seperti ini. CD sama dengan 25 tambah 0,75 Y. Ini fungsi yang pertama tadi. Kemudian karena dalam Islam itu ada pengeluaran zakat sebanyak 2,5%, maka konsumsi terhadap zakat 0,025 Y. Kemudian konsumsi terhadap infak dan sedekah itu 0,025. Nah, kita selesaikan sekarang. Nah, dalam ekonomi Islam keseimbangan itu terjadi ketika Y sama dengan C, sama ya, dengan tambahan bahwa CA. Jadi seperti ini penyelesaiannya. CA sama dengan CZ ditambah dengan CIS. Ini paham ya? Kalau CA itu konsumsi terhadap keperluan akhirat. Jadi apa saja sih konsumsi terhadap keperluan akhirat? Nah, ada pengeluaran zakat, ada pengeluaran infak dan sedekah. Nah, karena CI sama dengan CD ditambah CA, maka kita selesaikan dulu CD-nya. Nah, rumus CD itu adalah, CD itu apa tadi? Konsumsi terhadap keperluan dunia. Nah, rumus CD itu adalah A tambah B dikali Y. Jadi, 1 dikurangi Z dikurangi infak dan sedekah.
ya kan? Seperti itu. Karena ini dari CA. Kemudian kita selesaikan, masukkan semua angka-angkanya. Nilai A kali B tambah Y. Maaf, A tambah B kali Y adalah 25 tambah 0,75. Jadi kita masukkan sekarang nilai zakatnya berapa dan sedekahnya berapa. Jadi nilai zakatnya 0,025 dan nilai sedekahnya, infak sedekahnya 0,025. Tadi sudah kita hitung di belakang. Sehingga 25 tambah 0,75 ini penjumlahan dari ini. Ya, penyelesaian dari ini. 0,95. Jadi totalnya itu adalah 25 ditambah dengan ya 0,75 dikali 0,95Y sama dengan 7125Y. Ini kalau mau dibulatkan boleh 0,71. Ya, cukup. Nanti tolong dihitung lagi, siapa tahu ada yang salah ya. Kemudian kita cari CA, ya, konsumsi terhadap akhirat. Jadi rumus CA itu tadi konsumsi zakat dan konsumsi infak sedekah. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Jadi nilai dari CA adalah 0,0Y. Ya, tinggal diikuti ya teman-teman ya. Selanjutnya konsumsi, ya ini yang terakhir ya, konsumsi Islam. Nah, konsumsi Islam itu sama dengan, kita masukkan angkanya 25 ditambah dengan 0,7125Y ditambah dengan konsumsi akhirat. Jadi totalnya itu adalah 25 tambah 0,7625Y. Jika dibulatkan CI itu adalah, ataupun fungsi konsumsi Islam itu adalah 25 tambah 0,75Y. Nah, karena Y itu sama dengan konsumsi Islam, maka Y sama dengan, ini kita kita turunkan, kita selesaikan lagi. Y sama dengan 25 ditambah 0,75Y. Jadi Y sama dengan 105,26. Nah, di mana fungsi konsumsi terhadap dunia 25 ditambah dengan 0,71 dikali dengan 105,26. Jadi hasilnya itu adalah 100. Jadi 100 ini untuk musaki, untuk orang-orang yang berzakat. Kemudian fungsi untuk akhirat. Jadi fungsi untuk akhiratnya itu tadi ada konsumsi terhadap zakat dan juga konsumsi terhadap infak sedekah. Jadi kita selesaikan aja, 0,05 dikali dengan Y 105,26. Jadi totalnya itu adalah 5,26163. Jadi untuk mustahik itu ada 5,26. Ini jika diistilahkan dengan angka-angka seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diikuti aja cara-caranya supaya mudah. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya seperti ini. Ya, tolong perhatikan bagaimana pengaruh zakat, infak, sedekah terhadap pendapatan nasional. Lihat aja kurvanya. Nah, ketika Y sama dengan 100 dan orang-orang tidak mengeluarkan zakat, maka fungsi konsumsinya itu ataupun pendapatan nasionalnya berada pada Y sama dengan 25 tambah 0,75Y. Ya. Jadi pendapatan nasionalnya itu berada di angka 100. Ya, ini tetap ya garis dasarnya Y sama dengan AE. Nah, kemudian ketika seseorang sudah mengeluarkan zakatnya, ya sudah mengeluarkan konsumsi infak sedekahnya, maka Y sama dengan 25 tambah 0,76Y. Jadi pendapatan nasionalnya itu bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, konsumsinya juga bergeser ke atas dari pendapatan nasional 100 menjadi 105,26Y.
Ya, jadi maaf, pendapatan nasionalnya itu menjadi 105,26. Mana yang lebih tinggi? Pastinya lebih tinggi ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi jelas ya, zakat, infak, sedekah ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Ingat, Y itu adalah pendapatan nasional dan C itu adalah konsumsi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Islam sebagai way of life yang kamil dan yang syamil, ya pastinya yang sangat sempurna, juga mengatur tentang konsep konsumsi syariah Islamiyah. Jadi ketika kita menerapkan konsumsi Islam, maka semuanya akan berdampak positif. Nah, prinsip dan akhlak konsumsi Islam akan berkonsekuensi pada terciptanya maslahat, kesejahteraan secara umum. Karena tujuan dasar dari konsumsi Islam untuk mencapai kemaslahatan. Nah, seperti itu, adik-adik. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai konsumsi. Jika Anda belum paham, silahkan bertanya di grup, ataupun boleh juga langsung memberikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita tetap diberikan kelancaran dalam berpikir. Jadi untuk mengakhiri perkuliahan kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.